من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang membahas biografi para pengarang Kutubus Sittah, yang mana pada bagian kita yang membahas adalah tentang biografi Imam Abu Daud Shahibus Sunan. Pada pembahasan yang pertama kita telah membahas sekilas tentang biografi beliau, sampai kepada tentang berbagai pujian ulama kepada Imam Abu Daud. Adapun pembahasan berikutnya akan berbicara tentang madhab beliau dalam akidah dan juga di dalam fikih. Kemudian setelah itu akan membahas tentang atharuhu al-ilmiyah, tentang peninggalan keilmuan yang beliau wariskan. Taib. Adapun madhab beliau dalam sifat secara khusus, yaitu dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Daud adalah bermadhab salaf dalam menyatakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menafikan kaifiyah minha. Dimaksud menafikan kaifiyah adalah bahwa dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada makhluk yang mengetahui tentang bentuk kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang hakikatnya. Tapi adalah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, memiliki nama-nama yang mulia, akan tetapi tidak ada sesuatu pun atau seorang pun dari makhluk yang memiliki sifat seperti sifat Allah, ataupun sebaliknya tidak satu pun dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang mirip dengan hakikatnya dengan sifat makhluk. Baik. Sebagaimana beliau adalah mengikuti guru beliau Imam Ahmad yang sangat masyhur, dan kebanyakan para ahli ilmi yang hidup di masa beliau, baik dari karangan ahli fikih, para fuqaha maupun muhaddisin. Wa huwa madhhabul ladzi ittafaqa alaihi salafus salih, adalah madhab yang sepakat di atasnya para ulama salafus salih, dan diikuti oleh para imam-imam fikih yang empat yang masyhur, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, di mana Imam Abu Daud, kata Imam Az-Zahabi, beliau adalah berada di atas madhabus salaf. Maka dinisbahkan orang yang mengikuti madhabus salaf dengan sebut dengan itu as-salafi. Kemudian dalil tentang wajibnya mengikuti madhabus salaf sudah sering dibahas, di mana di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering dinukilkan, disebutkan para ulama, yaitu ayat 100 dari surat Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu anhu wa adalam jannatin tajri tahtal anhar. Generasi terdahulu, was-sabiqunal awwalun, yang pertama, generasi terdahulu yang pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Di sini para ulama menjelaskan bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa umat itu terbagi dua, as-sabiqunal awwalun, kemudian walladzina tabauhum bi ihsan. Sabiqunal awwalun siapa mereka? Yaitu kaum muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsanin, itu adalah mencakup para tabi'in, para atba' tabi'in dan ulama-ulama yang berjalan di atas manhaj mereka sampai hari kiamat. Walladzina tabauhum bi ihsanin, ditakkid dengan kata-kata kalimat ihsan. Jadi benar-benar mengikuti mereka dengan secara baik. Nah, ini dalil menjelaskan tentang yang mewajibkan tentang mengikuti madhabus salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba' tabi'in. Secara umum para ulama Ahlussunnah menjelaskan yang dimaksud dengan salaf itu adalah generasi tiga yang paling mulia, yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in dan atba' tabi'in.
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu hadis yang masyhur, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang beriman kepadaku di masaku, kata Rasulullah SAW. Jadi bukan orang semasa saja dengan Rasulullah, masuk di sini adalah orang beriman dengan beliau, yaitu para sahabat Nabi SAW. Kalau dimaksud dengan generasi semasa dengan beliau, ya Abu Jahal, Abu Lahab juga hidup di masa Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud adalah sebaik-baik manusia di sini adalah orang dalam beriman kepada Allah, dalam menerapkan ketaatan kepada Allah, dalam menentang Rasul SAW secara jelasnya petunjuk dan mengikuti jalan selain orang-orang jalan orang beriman. Para ulama mufassirin menjelaskan yang dimaksud dengan orang beriman dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi. Maka ini diantaranya Imam Syafi'i menjadikan ayat ini sebagai hujjah tentang ijma'. Ya. Kemudian ya, dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman, itu para sahabat Nabi. Karena ayat ini turun ya saat yang beriman, saat turunnya ayat adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian barang siapa yang berpaling, ya barang siapa yang menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalan orang beriman, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, Allah biarkan kemana dia berpaling, ya, wa nuslih jahannam wa sa'at masirah, dan tempatnya ada neraka jahanam kelak di akhirat. Adapun hadis-hadis banyak sekali. Di antara hadis iftarakul ummah, bahwa Rasulullah menyebutkan akan terpecah belah umatku 73 golongan. Lalu Rasulullah menyebutkan golongan yang selamat dari ancaman azab neraka adalah golongan ma'ana alaihi ashabi, orang yang mengamalkan agama ini, memahaminya, menerapkan dalam kehidupannya seperti mana aku dan para sahabatku. Dan juga hadis Ibad bin Sariyah. So, itu yang dimaksud dengan madhabus salaf. Tidak sebagaimana para orang-orang yang berupaya memfitnah, menyesatkan, menentang dakwah yang berpegang teguh dengan dakwah salaf tersebut, para keyakinan salaf. Baik. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan dan juga mengikuti sunnah dan tunduk kepadanya. Wa tarkil khawdi fi madayikil kalam, dan beliau meninggalkan dalam membincangkan permasalahan hal yang dibahas oleh orang ahlul kalam. Dan juga Imam Abu Dawud kemarin sudah kita jelaskan dalam salah satu kitab dalam sunan beliau, kitab sunan beliau, ya, kitab hadis yang beliau tulis, itu ada membuat kitab namanya Kitabus Sunnah, di mana di situ beliau menjelaskan tentang berbagai hadis-hadis yang berkenaan dengan penyimpangan dalam agama, ya, dan hadis-hadis tentang khawarij, mauqif terhadap ahlul ahwa wal bidah, bagaimana pandangan al-sunnah dalam menyikapi perbedaan pemikiran, ya, dan seterusnya. Kemudian juga ada melihat dengan riwayat-riwayat yang beliau nukilkan dari masailihi fi Imam Ahmad wa ghairi, yang menukil dari para ulama-ulama, di antara Imam Ahmad dan lain para ulama salaf dalam membantah Jahmiyah dan Mu'attilah. Jahmiyah, Mu'attilah, orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, wa Qadariyah atau Khawarij, dan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok yang beriman hanya dengan nama Allah dan mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, fima yataqidunahu min masail kalam, yaitu mereka-mereka yang meyakini tentang berbagai pemahaman dari masalah-masalah ilmu kalam, ya, sebagaimana keyakinan dalam mengimani Allah Maha Tinggi, kal ulu, sifatul ulu, war ru'yah, Allah bisa dilihat di akhir kelak, dan sifat lainnya. Di mana yang dulu dalatan wadihatan ala anhu jarin ala madhhabis salaf. Ini menunjukkan secara jelas bahwa Imam Abu Dawud berpegang teguh dengan madhabus salaf dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana dikisahkan oleh Abu Tahir As-Silafi dengan sanadnya kepada Muhammad bin Raja Al-Basri, ya, aku bertanya kepada Abu Dawud, ya, qultu li Abi Dawud As-Sijistani, lima araka haddasta an Ramadi, kenapa aku tidak melihat engkau meriwayatkan hadis dari Ar-Ramadi? Ramadi ini adalah seorang ulama hadis, ya, siqah. Faqala ra'aituhu yashabu al-waqifah falam uhadits anhu, aku melihat dia itu berpandangan sebagaimana orang-orang Waqifah. Waqifah ini adalah madhab ketika terjadi fitnah khalqil Quran di masa Imam Ahmad, jadi mana orang-orang Mu'tazilah memaksa seluruh kaum muslimin untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Lalu yang bertahan mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk adalah Imam Ahmad dan beberapa ulama lain. Dan siapa yang tidak menerima doktrin bahwa menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk, tidak menerima pandangan tersebut, mereka disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Namun Imam Ahmad bertahan dengan keyakinannya. Bahkan Imam Ahmad membuat statement, man qala Al-Quran makhluk wa kafir. Orang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah kafir. Lalu ada ulama yang mencari aman. Artinya dia tidak mengatakan Quran itu makhluk atau ghairu makhluk.
Nah, di saat ini Imam Ahmad menyatakan hak. Memang tidak ada di dalam Al-Quran dalil bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Yang ada adalah Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka karena dia kalamullah, sifat Allah bukanlah makhluk. Nah, orang yang abstain itu dianggap ahlul bidah oleh Imam Ahmad. Itu Waqifah. Dia mengatakan Al-Quran kalamullah. Dia cukup sampai situ. Tidak menambah, tidak mentakid ghairu makhluk. Atau mengatakan makhluk, sebenarnya orang Mu'tazilah. Nah, ini kelompok-kelompok yang termasuk dianggap menyimpang oleh Imam Ahmad karena mereka tidak secara tegas berani mengatakan sunnah, keyakinan yang benar. Nah, maka diantaranya Imam Abu Dawud tidak mengeluarkan dari orang ini, dari seorang ulama namanya Ar-Ramadi ini. Berkata Imam Silafi memberikan catatan terhadap tersebut, Ar-Ramadi hada wa Ahmad bin Mansur, namanya Ahmad bin Mansur, min hufazil hadis al-alam, termasuk dari ulama-ulama yang banyak hafal hadis. Ya, ulama tokoh. Wasiqati ulama Islam, termasuk ulama yang siqah. Waqad tawaqqafa Abu Dawud 'anil riwayah anhu. Kenapa Abu Dawud tidak mengeluarkan darinya? Ya, li suhbatihi al-Waqifah. Karena dia berteman dan berpandangan dengan orang-orang sesuai dengan pandangan Waqifah. Waqifah tadi adalah yaitu berdiri, maksudnya abstain, tidak menegaskan pandangannya tentang akidahnya tentang kalamullah. Al-Quran tersebut, Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Itu saat itu Imam Ahmad menegaskan itu adalah ciri Ahlussunnah wal Jamaah untuk membedakan yang keyakinan. Orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran kalamullah makhluk. Orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu kalamullah, tapi makhluk. Taib. Ini salah satu bentuk ketegasan Imam Abu Dawud di dalam menyikapi para ahlul bid'ah. Jadi kalau zaman sekarang banyak orang-orang yang mencari aman gitu. Orang mencari aman terhadap berbagai penyimpangan-penyimpangan. Sekarang kadang dia tidak mau menunjukkan kebenaran kepada umat, ya, menyatakan yang salah itu salah, ya, karena dia takut akan ditolak oleh masyarakat, dianggap sebagai orang yang intoleran dan berbagai macam hal yang ditakutkan oleh mereka. Ya. Baik, kemudian, ya, disebutkan di sini Syekh Arnaud menyebutkan al-Waqifah adalah orang-orang yang tawaqqafu 'anil khawdi wal bahthi. Karena Al-Quran makhluk, ghairu makhluk. Itu dia tidak membahas tentang Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Ya. Karena itulah Imam Abu Dawud menjelaskan dalam masalah ini mengikuti pendapat gurunya itu Imam Ahmad. Ya. Karena Imam Ahmad membid'ahkan al-Waqifah. Membid'ahkan orang Waqifah. Ya. Wa yudu'um fariqan minal Jahmiyah kama fi irsati ila Musaddad. Dan bahkan Imam Ahmad berpendapat bahwa perkataan orang Waqifah itu adalah sama dengan pandangan orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, sebagaimana Imam Ahmad menyampaikan dalam suratnya kepada Imam Musaddad Ibnu Mursahad Ibnu Musarbal. Taib. Itu madzhab beliau dalam akidah. Yang bisa dilihat dalam beberapa hadis yang beliau bawakan dalam kitab Sunnah, dalam kitab Sunan beliau. Adapun madzhab secara fikih, sebagian besar orang yang menulis biografi Imam Abu Dawud, beliau itu adalah bermadzhab Hambali. Ya, bermadzhab Hambali, yaitu bahwa beliau ada termasuk dari tabaqatul ula min ashabil Imam Ahmad. Itu adalah ring pertama dari sahabat Imam Ahmad, dari murid-murid Imam Ahmad. Sebagaimana diungkapkan oleh Abi Ishaq Asy-Syirazi wal Qadhi Abil Husain Abi Ya'la Al-Farra Ibnu Abi Ya'la, ya, dan juga Imam Zahabi, dan beliau termasuk di antara sahabat-sahabat Imam Ahmad, maksud murid-murid Imam Ahmad yang paling senior. Itu Imam Abu Dawud. Tetapi ada juga sebagian ulama-ulama lain, ya, dan itu yang dipastikan oleh ulama, ya, Muhammad Anwar Kashmiri dan Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Tapi ada pula yang mengatakan beliau ini bermadzhab Syafi'i, ya, seperti Abu Asim Al-Albadi Ibnu Batish fi Syafi'iyah mengatakan beliau ini adalah bermadzhab Syafi'i, ya. Dan diikuti oleh Tajuddin As-Subki, Ibnu Subki, dan juga Tashkubri Zada, dan Siddiq Hasan Khan seorang ulama di India juga. Wa fihi nadhar, tapi pendapat ini adalah tidak punya dalil, ya. Tidak punya hal yang menguatkan bahwa beliau bermadzhab Syafi'i. Cuma dikatakan oleh Daudi, walam yadhkuru lidzalika dalilan. Mereka tidak bisa mengemukakan argumentasi yang menguatkan tentang pandangan bahwa Imam Abu Dawud bermadzhab Syafi'i. Taib. Tetapi walaupun beliau, ya, Imam Abu Dawud ini, ya, tafaqah bi Imam Ahmad wa bi ghairi minal a'immah, belajar fikih, menuntut ilmu kepada Imam Ahmad dan lain para ulama, ya,
Bukan berarti bahwa beliau itu adalah orang yang muqallid kepada para ulama, secara khusus pada Imam Ahmad. Tapi beliau mengambil perkataan-perkataan mereka, yaitu tanpa meneliti pendapat-pendapat tersebut atau nadhirin fi adilatihim. Jadi kalau orang yang penatik dan taklid itu adalah ketika mengambil pendapat tidak melihat dalil pendapat itu apa. Ya. Bahkan rahimahullah qad iktamala lahu adawatul ijtihad. Bahkan Imam Abu Dawud ini sempurna memiliki syarat-syarat untuk dianggap sebagai ulama yang sudah levelnya bisa berijtihad. Ya. Dia memilih dan berfatwa dengan sesuai dengan yang ijtihad yang dia pahami di Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Karena ulama-ulama di masa itu, ya, di mana di masa hidupnya Abu Dawud, lam yakun yardawna li anfusihim taklid. Mereka tidak pernah meredai bagi diri mereka itu mazhab taklid, ya. Lafadzul hadis wala imatul fiqh, baik para penghafal ulama ahli hadis maupun para ulama-ulama ahli dalam fikih. Baik. Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang yaitu a'immatus sittah wal akharin. Jadi ditanya apa mazhab fikih dari ulama ashabu kutubus sittah, itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Syaikhul Islam menjelaskan, hal kanu mustahidina lam yuqallidu ahadan, apakah mereka itu orang-orang ahli ijtihad semua dan tidak mentaklid kepada siapapun? Am kanu muqallidin, atau mereka ada orang yang taklid? Maka Syaikhul Islam menyebutkan, adapun Imam Bukhari dan Abu Dawud fa imamani fil fiqh min ahli ijtihad. Beliau berdua adalah dua imam yang ahli dalam fikih dan min ahli ijtihad. Ulama-ulama yang sampai pada tingkat ijtihad. Adapun Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah, Abu Ya'la, wa Bazzar, wa lainnya, fahum ala madhabi ahli hadis. Mereka adalah dalam madhab ahli hadis. Laisu muqallidina li wahidin bi'aini min ulama. Mereka tidak ada muqallid kepada ulama tertentu. Itu yang madhab ahli hadis. Walahum min a'immatil mujtahidina 'alal itlaq. Tapi mereka juga tidak disebut sebagai ulama mujtahid secara mutlak. Balhum la yamiluna ila qawli a'immatil hadis kasy-Syafi'i, ya, wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid wa amsalihim. Ya. Bahkan mereka la yamiluna ila qawli a'immatil hadis, bahkan mereka tidak condong kepada pendapat ulama-ulama hadis seperti Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaid. Jadi tidak fanatik. Dan di antara mereka ada memiliki kekhususan bi ba'dil a'immah, ya, ada yang lebih dekat memilih pendapat para imam tertentu, sebagaimana kekhususan Abu Dawud dan lainnya dengan Imam Ahmad, ya. Dan atau sebagian mereka ada yang mazhabnya lebih condong kepada mazhab Al-Hijaz, itu mazhab Imam Malik. Atau ada yang lebih condong kepada mazhab Al-Iraq, itu seperti Imam Abi Hanifah dan Tsauri. Baik. Di antara ini pandangan, ya, tentang mazhab beliau dalam fikih, ya. Kemudian pindah tentang murid-muridnya. Murid-murid beliau. Beliau ini punya murid Imam Nasa'i dan Tirmizi, itu termasuk murid Imam Abu Dawud. Ya. Jadi antum lihat, ya, Imam Abu Dawud ini cukup sangat level sekali, dan beliau memiliki guru sampai ke Imam Ahmad, dan artinya musyarak, dan guru-gurunya banyak yang selevel dengan guru-gurunya Imam Bukhari. Bahkan sama guru Imam Bukhari, Imam Muslim itu. Ya, yang telah kita sebutkan guru-gurunya sebelumnya. Ya. Tapi Imam Bukhari sendiri juga guru beliau sendiri. Kemudian, ya, di antara murid-muridnya yang mengambil kitab sunan darinya adalah, ya, kulhu riwayatan, secara keseluruhan dengan riwayat. Ya, di antara mereka ada mengambil langsung dari Imam Ahmad, dari Imam Abu Dawud. Di antara mereka ada ba'du riwayat, sebagian riwayat dari kitab sunan itu. Jadi umpamanya tidak semua dia mendengar langsung dari Imam Abu Dawud kitab sunan itu. Sunan yang dikarang oleh murid. Ada muridnya yang sampai 20 kali khatam kitab sunan dengan Imam Abu Dawud. Ini kan disebutkan nih, riwayat siapa yang paling kuat meriwayatkan dari Imam Abu Dawud ini. Sampai, karena Imam Abu Dawud itu mengoreksi kitabnya per tahun, setiap tahun dikoreksi. Selama 20 tahun beliau menulis kitab itu, beliau mengoreksi terus. Ya, mengoreksi terus. Sehingga mana riwayat yang terakhir dan siapa yang paling mengikuti berbagai setiap tahun atau dalam khatam kitab itu, siapa muridnya yang paling terbanyak itu. Karena ada sebagian kitab yang dapat didengar hadisnya dari Imam Abu Dawud. Ya. Seperti umpamanya kita ketika belajar di Madinah,
kita mendapatkan apa namanya, Syekh Abdul Muhsin itu sudah Sunan Abi Daud kita ikut, ya, Sunan Nasai kita ikut. Cuman di Sunan Muslim, ya, Sahih Muslim itu kita namanya sudah hampir selesai. Ya, nggak dengar semua, nah gitu maksudnya. Dia kadang-kadang ada orang yang masuk pertengahan ketika imam itu membacakan kitabnya. Nah, wa adadun kabir min talamizatihi ulaika kanu min mubarrizina fi hadha sya'n. Ya, sejumlah besar dari murid-murid beliau adalah orang-orang yang sangat menonjol dalam masalah ini. Mimman khalafu bi khairin, ya, di antara mereka lah yang menjadi generasi penerus terbaik bagi Imam Abu Daud. Wa kanu manarati huda. Mereka adalah sebagai apa, manar itu, menara yang menara, ya, lambang-lambang, ya, yang melanjutkan perjuangan Imam Abu Daud. Ya. Adapun murid-muridnya yang lazamuhu wa qaru alaihi kitab sunan, ada murid-muridnya yang mulazama dengan dia dan membacakan kitab sunan itu kepada Imam Abu Daud, di antaranya yang paling besar, yang paling lama, ya, mulazama aja dengan Imam Abu Daud dan meriwayatkan sunan ini berkali-kali, ya, membacakan kitab sunan ini kepada Abu Daud berkali-kali. Yang pertama adalah Abu Ali Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Amrin Al-Basri Al-Lu'lu'i, disebut dengan riwayat Al-Lu'lu'i. Ya. Di mana Imam Zahabi menyebutkan al-Imam Muhaddis tentang terjemahnya Al-Lu'lu'i ini, Abu Ali Al-Lu'lu'i ini, ya, itu Muhammad bin Ahmad bin Amrin Al-Basri Al-Lu'lu'i. Ya. Kata Imam Zahabi, Al-Lu'lu'i adalah siqah. Ya. Qala talmizu Qadi Abu Umar Al-Qasim, yakni muridnya mengatakan, kana Abu Ali Al-Lu'lu'i qad qara'a kitab Sunan ala Abi Daud 20 sana. Ini Abu Ali Al-Lu'lu'i ini itu membacakan kitab Sunan Abu Daud kepada Abu Daud itu berapa? Selama 20 tahun. Wa kan yud'a warraqu Abi Daud. Bahkan dia dikatakan sebagai apa? Sekretaris Imam Abu Daud atau asistennya Imam Abu Daud. Wa warraq lugatan dari Basra adalah qari' linnas. Jadi warraq itu adalah yang membacakan. Ya, selalu menjadi qari', ya. Wa huwa akhiru man haddatsa anhu bi kitab sunan. Dia adalah orang yang paling terakhir, ya, meriwayatkan kitab sunan ini Abu Daud. Itu yang meninggal pada tahun 333 Hijriah. Meninggalnya. Siapa Imam ahli hadis yang 333 juga meninggal? Siapa? Imam Nasai tahun berapa meninggalnya? 333. Kalau nggak salah Imam Nasai, ya. Nah, ini beliau meninggal dengan tahun sama dengan Imam Nasai. Nah, itu 20 tahun dia membacakan kitab sunan itu berulang-ulang kepada Abu Daud, dan dia adalah orang yang paling terakhir menerima riwayat yang paling terakhir itu, koreksi terakhir sekali dari Imam Abu Daud, dia yang meriwayatkan. Ya, berkata Abu Qasim bin Yusuf At-Tujibi, wa asah riwayat kitab kulliha. Siapa perawi kitab yang dari Imam Abu Daud yang paling sahih, yang paling valid adalah wahya akhir ma amla Abu Daud rahimahullah riwayat Abi Ali, yaitu Abu Lu'lu'i ini. Abu Ali Al-Lu'lu'i. Yaitu orang yang paling terakhir mencatat apa yang diimlakan oleh Imam Abu Daud. Di koreksi terakhir terhadap sunan tersebut adalah diwakilkan oleh siapa? Abu Ali Al-Lu'lu'i ini, yaitu Muhammad bin Ahmad bin Amrin Al-Basri Al-Lu'lu'i. Itu harus tahu kita siapa. Maka di setiap kitab sunan itu berbeda-beda. Imam Muwatta Imam Malik saja sekian muridnya meriwayatkan. Ada yang meriwayatkan hanya riwayat belum terakhir, tapi dia sudah bawa riwayat itu. Ya. Murid-muridnya banyak meriwayatkan. Nah, kalau riwayat Imam Abu Dawud yang paling asah, yang paling valid terakhir, maka berbeda nanti. Riwayat Ibnu Dasa berbeda Lu'lu'i, ada tambahannya, gitu. Nah, yang paling sahih kata Al-Qasim bin Yusuf At-Tujibi bahwa paling sahih riwayat kitab semuanya adalah yang terakhir
diimlakan oleh Abu Daud rahimahullah adalah riwayat Abu Ali Muhammad bin Ahmad ibnu Amrin al-Lu'lu'i al-Basri. Wa 'alaiha mata Abu Daud. Wa 'alaiha mata Abu Daud. Artinya dalam catatan terakhir itulah Abu Daud meninggal. Jadi riwayat siapa yang paling sahih dari riwayat Sunan Abi Daud adalah riwayat al-Lu'lu'i. Berkata Abu Thaib al-Azimi Abadi, nuskhatus sunan min riwayat al-Lu'lu'i hiya murawwaja fi darina al-Hindiyah. Jadi ini seorang ulama dari India yang ahli hadis, Abu Thaib al-Azimi al-Abadi, ini beliau termasuk yang mensyarah Sunan Abi Daud. Itu dia menyebutkan bahwa riwayat Lu'lu' inilah yang paling populer di negeri kami di India. Wa biladil Hijaz. Bila Hijaz adalah Makkah dan Madinah. Wa bidal masyriq minal Arab. Ya, timur Arab. Bal aktsaril bilad, bahkan di kebanyakan negeri. Wa hiya mafhuma minas sunan indal itlaq. Itulah yang disebut, kalau disebut Sunan Abi Daud, itu yang dimaksud riwayatnya Al-Lu'lu'i ini. Taib. Kemudian ya, wa hadhihi nuskha lakhasaha al-Hafidz Munziri. Hafidz Munziri beliau mentalkhis beberapa kitab sunan, kitab hadis, di antaranya Sunan Abi Daud. Nah, ini riwayat inilah yang ditalkhis oleh Imam Al-Munziri. Taib. Ini penting ilmu-ilmu seperti ini ya. Dan mentakrir hadis-hadisnya. Wa ala hadhihi nuskha syarhun li Ibnu Ruslan. Jadi syarah Ibnu Ruslan memakai riwayat Lu'lu'i. Dan Hafiz Iraqi dan Hasyiah Ibnu Qayyim wa Sindi. Ini dari para ulama yang mensyarah kitab ini, memberikan catatan kaki dan seterusnya. Ini ulama-ulama dan mereka semuanya memakai riwayat siapa? Abu Ali Al-Lu'lu'i ini. Ya. Wasyuti. Wa hadhihi al-hawadits matbu'ah wa ghairihim. Wa hadhihi riwayah al-murada fi qawli sahibil Muntaqa. Jadi kalau Sahibul Muntaqa siapa itu? Muntaqal Akbar punya siapa? Kakeknya Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah punya kakek mengenali juga namanya Muntaqa. Muntaqal Akbar, ya. Dan Sahibul Jami'ul Usul. Jami'ul Usul kitab apa itu? Kitab takhris itu. Cuman Ibnu Atik. Ibnu Atsir, usulnya nah. Jami' Usul. Ini semacam kitab Atraful Hadis juga. Ya. Kemudian Sahibul Nasbur Raya. Nasbur Raya apa? Takhir hadis Nasbur Raya. Wa Sahibul Mishkah. Mishkah apa? Mishkatul Masabih. Ya. Wa Sahibul Bulughul Maram. Jadi kalau Bulughul Maram akhraj Abu Daud. Dia ngambil dari riwayat siapa? Nah, rawi Abu Daud namanya. Nah, ghairuhum minal muhaddisin wa akhadha hadhihi nuskha al-Imam Hafidz Abu Qasim Ali Ibn Husain al-Ma'ruf bi Ibnu Asakir Dimashqi. Juga Ibnu Asakir Dimashqi fi kitab Al-Ishraf ala Maratil Atraf. Al-Ishraf ala Maratil Atraf. Itu taraf-taraf hadis. Ini juga kitab takhrij. Ada kitab takhrij itu Atraful Hadis. Nah, di antara ini ada lagi namanya Tuhfatul Ashraf. Punya siapa itu? Ada Tuhfatul Ashraf, ada Isyraf ala Maratil Atraf. Hatta qala Suyuti inna riwayat al-Lu'lu'i min asahir riwayat. Wa qad hasala ladayya bi Muhammadillah salasa nuskha. Jadi Syekh Arnaud mentahqiq kitab ini ya Sunan Abi Daud dengan daya belum mendapatkan 3 nuskhah dari riwayat Abu Lu'lu'i ini. Ya. Kemudian yang kedua apa? Ibnu Dasa. Murid beliau Ibnu Dasa. Riwayat Ibnu Dasa. Itu namanya Abu Bakar Muhammad bin Bakrin, ya, Ibni Muhammad Ibni Abdul Razak Ibni Dasa. Terkenal Ibni Dasa, ya. Taib. Nah. Ini juga siqah alim disebutkan oleh Zahabi. Wa huwa akhir ma hadatsa bi sunan kamilan. Dia juga termasuk orang terakhir meriwayatkan Sunan Abi Daud secara sempurna, ya. Kemudian, ya. Inna riwayatu akmal riwayat. Wa kadza qala Ibnu Athiyah fi fihrasatihi. Wa qala Abu Thaib al-Azim al-Badi wa hiya masyhura fi biladil Maghrib. Riwayat Ibnu Dasa masyhur di biladil Maghrib. Maghrib itu daerah Maroko, Aljazair dan seterusnya. Qulna wa qad tamadaha minal masyariqa. Jadi di antaranya ulama-ulama masyariqa itu tadi yang kita sebutkan, Maghrib itu seperti Maroko dan seterusnya sana. Itu seperti Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jassas, itu Jassas, ya, Hafidz Abu Nu'aim Al-Asfahani,
Hafiz Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, yakni Imam Baihaqi, itu beliau mengambil riwayat Ibnu Dasa. Taib. Kemudian Sahibul Muhalla Ibnu Hazm juga mengambil riwayatnya Ibnu Dasa. Ya. Nah, kemudian juga Ibnu Abdul Bar. Ini kan Al-Magharibah itu masuk bagian timur. Ya. Andalus, seterusnya. Berkata Hafiz Ibnu Hajar, riwayat Al-Lu'lu'i wa Ibnu Dasa mutaqaribatani illa fi ba'd at-taqdim wa ta'khir. Kata Ibnu Hajar Asqalani, riwayatnya Abu Ali Al-Lu'lu'i yang pertama tadi dan Ibnu Dasa itu mendekati, mutaqaribani. Miriplah. Kecuali bedanya ada yang terdahulu yang terakhir. Maksudnya kalau di sini hadis nomor sekian, di sini hadis nomor sekian. Di sisi susunan saja. Tapi dari sangat dekat riwayat mereka itu maksudnya. Yang berbeda dari susunan hadis. Nah. Kemudian, dan ini kata Ibnu Sya'ad dia dapat 2 nuskhah ini. Kemudian yang murid beliau yang ketiga adalah Ibnul Arabi, Abu Sa'id, Ahmad, Ibnu Muhammad, Ibnu Ziyad, Ibnu Bishrin, Ibnu Dirham, Ibnu Al-Arabi. Ibnu Al-Arabi, ya. Ini juga seorang ulama besar, ya. Tapi mengatakan nasiqatan sabatan. Kemudian laisa fi riwayat Ibnu Arabi kitabul fitan wal malahim wal huruf wal khatim. Jadi sebutkan kekurangan. Riwayatnya Al-Arabi, Ibnu Al-Arabi ini yaitu ada kitab fitan enggak ada di sana. Malahim wal huruf wal khatim enggak ada. Wa khasaqata min kitabil libas wa nisfu. Kitab libas ada yang kurang, separuh. Wa fatu min kitabil wudu' was shalah wa nikah. Ya, ada juga kekurangan dalam kitab wudu, nikah dan salat. Ini catatan bagi riwayatnya. Nah, warawa aktsaruha an Abi Usama Nabi Daud ala hasima qayyadahu min kitab Ahmad bin Sa'id bin Hazm. Ini penilaian terhadap riwayat siapa? Al-Arabi, Ibnu Al-Arabi. Berkata Abu Taib Al-Azimi, Azim Al-Abadi, Azim Abadi, ma'anuqsaniha fiha aidan ba'dul ahadits allazi laysa fi riwayatil Lu'lu'i. Katanya Abu Taib ini menyebutkan catatan di dalam riwayatnya Ibnu Al-Arabi ini terdapat juga sebagian hadis yang tidak terdapat dalam riwayat Lu'lu'i. Wa yadhkura fil Mizzi riwayatahu fil atraf. Jadi kalau Al-Mizzi di dalam Tufatul Ashraf itu apa? Banyak mengambil riwayat siapa? Ibnu Al-Arabi. Ya, taib. Kemudian ada lagi, ya, ini diantara yang masyhur lah, ya. Ini riwayat yang paling masyhur nih. Itu yang pertama tadi Al-Lu'lu'i, Ibnu Dasa, kemudian Ibnu Al-Arabi. Kemudian ada lagi Abul Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibnu Abdi Al-Warraq. Nah, di mana beliau berkata, aku mendengar kitab Sunan dari Abi Daud sita marat. Berapa? 6 kali. Ya. Baqaitu min marra sadisa baqiyatun lam tutimhu bil Basrah. Tapi ada yang kurang daripada yang ke-6 kali dia mendengar, ada yang belum sempurna dia dapatkan. Lam yutimhu bi Basrah. Dan sempurna di Basrah. Wa qala al-Basri yazidu fihi 'ala al-Baghdadi 600 hadis. Jadi di sini dia menyebutkan ada tambahan riwayatnya itu sekitar 600 hadis, 600 hadis. Dan 60 sekian. Kata Abu Taib Al-Azim Abadi, riwayat Ibnu Al-Abdi, itu karena Ibnu Al-Abdi ini maujudatun fi atrafil Mizzi, dan juga ada di dalam atraf Mizzi. Wa riwayatu aidan Al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari, dan riwayat ini juga dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Qulna wa katsiran ma kana yushiru ilayhi al-Hafidz fi nuskhatihi allati indana min as-sunan bi rafzi ain ba. Jadi kalau Hafiz Ibnu Hajar beliau mengasih lambang terhadap riwayatnya kalau itu adalah Abu Daud riwayat Ibnu Abdi ain ba. Abdi ba Abu Daud. Di ulama itu makin rumus-rumus. Ya. Kalau Bukhari umpamanya dalam Tufatul Ashraf atau ain ya. Ain qaf atau gitu, muallaq. Kalau kha Bukhari dalam sahihnya, kalau muallaq ain qaf. Abu Daud dalam. Tirmizi ta. Ibnu Majah jah. Gitu. Itu rumus-rumus. Ini diantara
ya apa namanya, murid-murid beliau yang meriwayatkan. Kita lewatkan sebagian dari murid-murid beliau. Ya. Ini banyak nih murid-murid beliau disebutkan, cuman yang kita bahas yang langsung meriwayatkan Sunan saja, walaupun kitab yang lain banyak di sini.